Baik pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Ruang Sehat, ruang informasi seputar kesehatan. Dan kita tentunya masih ini berbicara mengenai infus whitening. Tadi kita dok misalnya sudah di infus whitening dok ya. Nah lalu apa nih dok perawatan setelah kita infus whitening, perawatan yang bisa kita lakukan di rumah dok? Kalau untuk perawatan setelah infus whitening, perawatan khusus sih tidak ada ya, perawatan yang mengharuskan habis itu treatment ini gitu, atau perawatan nggak ada. Cuman mungkin kita perlu menjaga aja gitu ya, kan sayang ya sudah infus nih, mahal-mahal tadi kan, terus butuh biaya dan waktu tentunya ya. Mungkin lebih dijaga aja, contohnya hindari paparan sinar matahari langsung. Jadi walaupun sudah putih nih, sudah cerah, ya tentu harus dijaga dari paparan sinar matahari. Tetap pakai tabir surya atau sunscreen, ataupun kalau misalkan tidak pakai itu, kalau keluar ya pakai lengan yang panjang, lengan longgar kayak gitu. Kemudian konsumsi buah dan sayur itu perlu banget, karena kan selain dari infus whitening, itu manfaat dari vitamin C, glutathione, B kompleks gitu, itu bisa didapat di sayuran dan juga buah-buahan. Gitu. Buah-buahan yang segar tuh, yang warnanya cerah-cerah, biasanya itu banyak mengandung antioksidan kayak mangga, semangka, ya pokoknya semua buah-buahan dan sayur sebetulnya banyak manfaatnya. Itu bagus untuk kesehatan kulit, terus juga tadi untuk bantu mencerahkan juga gitu kan, sudah cerah nih, ya dibantu dengan konsumsi buah dan sayur supaya efeknya tetap bertahan gitu. Kemudian cukupi kebutuhan cairan ya, minum yang sering, kalau bisa lebih dari 2 liter lah cukup gitu, 8 gelas per hari. Nah itu, karena kalau misalkan kulitnya putih tapi kalau misalkan kitanya kering kan kelihatannya kayak keriput ya, kayak tua gitu tuh, padahal sudah bagus nih kulitnya, tapi kelihatan kayak bersisik lah gitu-gitu dok. Iya kayak gitu, jadi kelihatannya kayak keriput, padahal enggak ya, enggak seperti itu. Sama mungkin istirahat cukup gitu aja sih. Kalau misalkan butuh mungkin untuk treatment lagi, infus whitening atau treatment yang lain bisa sebulan sekali kayak gitu, atau nanti konsultasi dulu ke dokternya, saya treatmentnya apa nih yang cocok gitu kan, kulitnya sudah sesuai dengan yang dimau gitu aja paling untuk perawatan-perawatan yang dilakukan sendiri gitu. Kalau perawatan khusus nih di klinik kecantikan apalagi gitu nggak ada perawatan yang khusus kayak gitu. Nah misalnya kita habis infus whitening dok ya, dan kita sudah mendapatkan warna yang sesuai yang kita inginkan gitu dok ya. Nah apakah ini bisa permanen dok? Kalau berbicara permanen itu tidak permanen ya. Infus whitening itu dia tidak permanen, tapi bisa bertahan gitu di warna kulit seperti itu kalau kitanya tidak panas-panasan lagi, terus tetap menjaga hidrasi kulitnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk dia permanen ya tidak, udah gitu kulitnya segitunya nggak bisa kembali lagi kalau kitanya tidak menjaga gitu. Jadi kuncinya itu adalah dijaga lagi. Kalau aja. Sudah mendapatkan yang warna yang sudah kita inginkan tadi ya, jadi dijaga lagi dengan baik. Tentunya tadi dirawat lagi dok ya. Ada juga dengan mengkonsumsi buah dan sayur. Betul. Memakai tabir surya dan lengan panjang kalau ingin beraktivitas di luar rumah. Oke, nah kalau untuk usia nih dok, nah apakah ada batas usia nih dok untuk bisa melakukan treatment ini? Kalau untuk batasan usia biasanya kita menyarankan untuk usia-usia di atas 17 tahun ke atas ya, 17 tahun ke atas. Kalau misalkan yang remaja itu belum kita sarankan. Kalau yang 17 atau sampai ke usia lanjut usia pun biasanya bisa, dengan catatan dia tidak dalam kondisi-kondisi seperti dia punya penyakit kronis kayak diabetes, hipertensi, kemudian dia juga tidak alergi terhadap kandungan yang nantinya diinfuskan gitu ya, kemudian tidak sedang menderita penyakit autoimun. Biasanya gitu. Kalau usia tadi sampai 17 ke atas ya, dari usia 17 sampai ke atas, sama dilihat lagi kondisi-kondisi kesehatan yang memang ada pada
pasien tersebut. Nah, tadi dokter menyebutkan ada yang namanya penyakit autoimun. Nah, ini sering sekali dikaitkan dengan efek samping dari prosedurnya. Itu benar adanya, Dok? Kalau untuk autoimun sendiri, sebetulnya kan autoimun itu adalah suatu kondisi di mana si sel-sel sel tubuhnya itu menyerang dirinya sendiri. Jadi kan normalnya gini, ada kuman, bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh, nanti tubuh kita itu akan melawan kuman tersebut atau organisme tersebut. Nah, itu normalnya seperti itu. Tapi kalau pada autoimun, itu imunnya menyerang dirinya sendiri. Jadi sel yang sehat sama dia diserang kayak gitu. Nah, untuk penyebabnya itu belum pasti ya, sampai saat ini pun belum pasti itu autoimun tuh kenapa. Paling ada pun faktor pemicu aja. Salah satunya ada infeksi nih, terus ada juga sinar matahari, kemudian ada polusi. Nah, itu salah satu faktor yang memicu untuk si autoimun. Jadi kalau misalkan ada autoimun, infus whitening penyebab dari autoimun, kayaknya kalau menurut saya itu kayaknya kurang tepat ya. Mungkin bisa aja gini, si pasiennya ini genetik tadi ya, salah satunya ada genetik juga untuk penyebabnya. Mungkin si pasiennya ini memang sudah punya autoimun, tapi mungkin dia tidak menyadarinya karena mungkin tidak ada gejala. Dia melakukan infus whitening atau suntik putih dengan tanpa sendiri misalkan ya. Kan biasanya kalau di klinik nih, kalau di saya sendiri itu ditanya dulu sebelum melakukan infus itu prosedurnya ada, pokoknya diperiksa ada alergi. Soalnya kan kita menghindari dari efek-efek samping yang nantinya ditimbulkan gitu. Jadi ditanya, mungkin ya itu tadi dia sudah punya terus infus tanpa sadari ya terpicu mungkin kayak gitu. Jadi bukan penyebab autoimun, infus whitening penyebab autoimun itu kayaknya kurang pas gitu ya. Makanya sebenarnya sebelum untuk kita melakukan infus whitening pasti ada dulu nih, Dok, kayak diperiksa gitu, Dok ya. Iya, itu betul. Darah kita diperiksa katanya itu gitu ya, Dok? Iya, prosedurnya ditanya dulu nih ada riwayat apa enggak orang tuanya. Pokoknya makanya kalau untuk melakukan infus whitening atau suntik putih itu memang sebaiknya dilakukan di klinik atau rumah sakit iya. gitu, Dok ya. Takutnya ada efek sampingnya seperti tadi ya, ini tiba-tiba jadi autoimun gitu. Kan kalau sendiri nanti nggak bisa ngapa-ngapain nih kalau terjadi efek samping. Saya ambil contoh biasanya reaksi alergi nih, kayak shock anafilaktik, tiba-tiba dia sesak napas, nggak tahu mau diapain. Kalau di klinik kan mungkin dokternya lebih paham nih harus diapain, jadi sih lebih aman kayak gitu. Iya. Oke, nah ini terakhir, Dok, kita minta pesan dari dokter nih bagi mungkin wanita-wanita di luar sana begitu yang mau melakukan treatment infus whitening ini, Dok. Infus whitening ya, iya. Kalau pesan dari saya mungkin tadi bagi teman-teman di rumah yang ingin melakukan infus whitening atau suntik putih, itu kan relatif aman ya. Sebaiknya dilakukan di tempat yang aman gitu ya, contohnya di klinik kecantikan atau di rumah sakit mungkin. Kalau bisa yang sudah jelas nih izinnya gitu, kemudian dosisnya sesuai atau tepat, kemudian juga dilakukan oleh tenaga medis yang memang ahli di bidang itu. Kalau bisa yang mungkin bersertifikat emang dia untuk kecantikan gitu, atau untuk infus whitening kayak gitu, biar menghindari dari hal-hal yang tidak inginkan atau efek samping yang ditimbulkan dari kandungan infus yang memang tidak sesuai dengan dosisnya. Oke, baik. Itu pesan dari saya. Iya, terima kasih sekali, Dokter. Untuk episode kali ini berbagi bersama kami mengenai infus whitening, banyak sekali yang kita dapatkan, tentunya ilmu-ilmu mengenai kecantikan. Nah, Dokter, semoga kita nanti bisa bertemu lagi, Dok, ya. Amin. Dan pemirsa juga terima kasih telah menyaksikan kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.